Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Tujuh formula buka langsung laris. Tadi saya udah sedikit cerita ya. Intinya buka langsung laris ini bukan sekedar teori. Buka langsung laris ini adalah hasil ekstraksi dari sebuah pengamatan dari guru saya, dari Om Jaya, tentang kok bisa ada pengusaha UMKM, ada yang bisnisnya booming, ada yang bisnisnya udah puluhan tahun nggak booming-booming. Atau maksudnya gini, ada yang baru mulai, kemudian laris, ramai gitu ya. Tapi ada juga bisnis yang sudah 5 tahun lebih mentok atau stagnan, sekedar jalan. Dan ada juga yang bisnis yang viral terus berkelanjutan, jadi dia sustain gitu ya. Ada juga bisnis yang viral terus hilang. Jadi 3 bulan, 6 bulan setelah viral hilang. Terus nanti viral lagi, 6 bulan kemudian hilang lagi. Nah, coba ada nggak sih bisnis yang kayak gitu? Bukan ada lagi, tapi banyak. Ya, jadi ada yang sudah 5 tahun tapi stagnan, ada yang baru mulai tapi viral, dan yang viral itu ada yang setelah viral masih terus berjalan sampai 10 tahun lebih, ada yang viral 6 bulan kemudian sudah mati gitu ya. Nah, beliau ya guru saya Om Jaya itu apa beliau mencari tahu sebetulnya apa sih yang terjadi atau enggak apa yang dilakukan sama pengusaha-pengusaha yang bisnisnya berhasil viral dan bertahan. Nah, ternyata ditemukan oleh beliau ada 7 hal, ya, atau ada 7 poin. Maaf. Nah, ada 7 poin di dalam buku Buka Langsung Laris yang menjadi faktor yang menentukan apakah sebuah bisnis yang viral itu akan langgeng gitu. Jadi bukan viral terus hilang. Ada 7 hal, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar. Yang pertama, membidik pasar potensial. Kemudian produknya harus ngangenin. Kemasannya harus bikin kemasan yang pertama kali diambil sama konsumen atau kemasan yang menarik lah gitu ya. Mereknya harus merek yang ngetop. Kemudian saluran distribusinya harus dipikirin. Sama penyebar virusnya juga harus dipikirin dan strategi konversinya. Ini kalau untuk memudahkan, untuk memudahkan pembelajaran, ini kita sederhanakan ya. Jadi eh, coba teman-teman lihat yang di sebelah kanan ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis yang laris ya, yang dicari orang, yang tidak banting-bantingan harga, kemudian yang apa ya, yang teman-teman enjoy, yang profitnya ada, bukan yang profitnya tipis. Ada 7 hal yang sekarang pagi hari ini kita akan bedah satu-satu. Sambil saya menjelaskan, teman-teman silakan evaluasi. Riset pasar saya sudah benar nggak ya? Apakah sudah betul-betul membidik pasar yang potensial nggak ya? Kalau sudah, coba yang kedua. Produk saya sudah diriset belum ya? Dalam arti kata, produk saya ini sudah lolos uji ngangenin belum? Apakah betul produk saya ini diminati sama konsumen? Gitu ya. Kalau sudah, udah kok Kang Gagan gitu ya, udah kok pasarnya jelas ada. Produk saya juga sudah terbukti ngangenin, tapi kenapa nggak laris-laris ya? Nah, sekarang coba yang ketiga. Barangkali kemasannya kurang menarik sama konsumen. Ya, jadi bentuk produk atau desain kemasannya mungkin kurang menarik. Kang, tapi udah oke kok. Nah, coba barangkali mungkin mereknya. Mungkin mereknya nggak bikin orang tertarik untuk coba gitu. Ya. Tapi merek saya udah oke kok, Kang. Nah, kalau yang empatnya udah oke, coba dicek nomor 5. Memang distribusinya lancar nggak gitu? Atau misalnya gini, emang konsumen sudah mendapatkan dengan cara mudah dan natural? Atau jangan-jangan gini, ini Mas, saya punya produk, saya jualan seblak misalnya gitu ya. Tapi seblak saya hanya bisa diorder lewat website. Dan itu pun PO. Wah, panjang gitu ya. Nanti dicek. Kemudian setelah distribusi, coba dicek.
promosinya jalan nggak? Apa aktivitas marketing yang setiap hari Anda lakukan tanpa putus? Ya, jadi kalau udah juga, Kang, saya promosi tiap hari, Kang. Ada yang nanya nih, masuk ke WA, masuk ke DM, tapi nanya-nanya doang. Tapi nggak beli, ya cuma dirit doang. Nah, yang terakhir, coba dicek konversinya. Dari 10 orang yang nge-WA, berapa yang beli? Jangan-jangan satu, atau jangan-jangan nol. Ya, kalau satu berarti 10%. Nah, nanti di poin ketujuh ini, ah, kita berbicara bagaimana membuat orang yang sudah tertarik betul-betul beli, gitu ya. Jadi ini memang apa ya, materi ini sederhana, tapi nggak mudah. Ya, jadi ini sederhana tapi nggak mudah. Nggak mudahnya itu sebetulnya bukan nah, bukan nggak mudah memahaminya ya, nggak mudah sabar dalam prakteknya gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen lompat, sedangkan buka langsung laris ini eh, 7 poin yang teman-teman lihat ini tuh sifatnya hierarkis. Jadi nomor satu riset pasar dulu, baru kemudian riset produk. Nggak boleh dibolak-balik. Kalau riset pasar belum beres, riset produk jangan dulu, gitu ya. Kalau kalau riset produk sudah beres, baru kemudian bisa kemasan dan seterusnya. Jadi ini nggak boleh dilompat-lompat. Satu, dua itu hierarki, ya. Tiga, empat boleh kebalik-balik ya. Boleh kemasan dulu, boleh merek dulu. Tapi yang lima, enam, tujuh itu juga nggak boleh berubah-ubah urutannya. Harus sesuai dengan apa yang Anda lihat di layar. Nah, berbicara buka langsung laris itu nggak bisa lepas dari materi ini nih teman-teman ya. Jadi eh, ada satu eh, alat bantu gitu ya, namanya matriks Boston. Ini ini juga ada di buku Buka Langsung Laris. Matriks Boston ini berbicara tentang ada 4 kategori untuk kita memetakan kondisi bisnis kita sekarang. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang punya bisnis atau punya produk, coba teman-teman cek sekarang tuh bisnis teman-teman ada di posisi yang mana. Saya jelasin satu-satu dulu ya. Jadi di sini di gambar itu ada yang namanya sapi perah. Sapi perah itu adalah sebuah bisnis yang sederhananya aja ya. Nanti kalau Anda mau pelajari lebih lanjut, silakan cari di Google. Tapi sederhananya, sapi perah ini adalah sebuah bisnis yang sudah menghasilkan cash flow atau sudah menghasilkan keuntungan ke bisnisnya, ke dirinya teman-teman, gitu ya. Jadi sapi perah itu adalah bisnis yang menguntungkan. Ya, kita bisnisnya sudah jalan, tidak perlu investasi banyak. Maksudnya nggak perlu promosi berlebih, tapi bisnis ini menguntungkan. Setiap hari kita bisa dapat setiap bulan kita dapat keuntungan dari sapi perah ini. Itu namanya sapi perah. Kalau anjing itu di sebelah kanannya ada anjing atau disebutnya anjing peliharaan atau anjing piaraan. Anjing piaraan ini adalah sebuah bisnis yang sederhananya dia tidak menghasilkan keuntungan buat kita. Yang ada bisnis ini tuh malah ngabisin uang kita gitu. Ya kan kalau sapi perah tuh kita rawat, sapinya menghasilkan susu gitu ya. Kalau anjing dirawat, tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya kesenangan. Ya nggak ada yang bisa dipanen gitu kasarnya. Nah, bisnis di kategori anjing, ini adalah bisnis yang ciri-cirinya ya banting-bantingan harga, terus banyak sekali kompetitor, orang membanding-bandingkan. Sehingga ujungnya, bisnis ini tuh bukannya menguntungkan kita, malah ngabisin tabungan kita. Kebayang ya teman-teman ya, jadi ada sapi perah, ada anjing. Nah, eh, di atasnya ada tanda tanya, ada bintang. Nah, tanda tanya itu adalah sebuah bisnis yang memerlukan investasi besar di awal terutama gitu ya. Tapi walaupun bisnis ini perlu investasi besar dan anggap aja kita punya uangnya ya. Misalnya, wah ini ada ide bisnis bagus. Saya mau bikin wisata ke luar angkasa misalnya kayak gitu ya. Mau apa bikin tour and travel ke Mars misalnya kayak gitu. Dikatakan tanda tanya karena sudah pasti mengeluarkan uang untuk riset, tapi belum pasti apakah berhasil atau enggak, gitu. Makanya itu tanda tanya. Nah, lain cerita dengan bintang.
Bintang dan tanda tanya itu sama-sama memerlukan uang banyak ya untuk modal. Tapi bedanya, bintang ini lebih kelihatan gitu ya. Atau bintang ini, kalau kalau tanda tanya itu ada dua kemungkinan. Antara jadi sapi perah atau jadi anjing. Kalau bintang, ini kalau berhasil sudah pasti jadi sapi perah ya. Jadi tapi untuk bisa mengubah bintang jadi sapi perah, bintang ini harus dibiayai gitu loh. Ya, jadi sapi perah sama bintang itu sama-sama bisnis yang potensial, tapi kalau bintang itu perlu duit banyak. Nah, intinya dari materi materi ini yang mau disampaikan adalah kalau ini adalah pertama kalinya Anda memulai bisnis, atau kalau Anda nggak punya warisan gitu kasarnya, Anda nggak punya uang banyak, mulailah bisnis dari kategori sapi perah. Sapi perah itu apa, Mas Gazan ya? Jangan yang aneh-aneh lah gitu. Maksudnya jangan jangan tiba-tiba bikin kuliner yang belum ada yang coba. Mulailah dari bisnis sapi perah dan selama sapi perah itu hidup, jangan terlena gitu ya. Jangan terlena dengan sapi perah yang sekarang teman-teman punya. Jadi maksudnya gini, saya buat apa sih ikutan acara-acara? Buat apa sih saya belajar lagi? Toh bisnis saya sudah aman kok. Ya, saya penghasilan sekarang 100 juta per bulan, bersih 20 juta, udah oke kok. Nah, jangan terlena. Karena suatu hari nanti entah kapan, ya mungkin 1 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, sapi perah Anda akan berubah jadi anjing. Eh, Sapi perah Anda akan berubah jadi anjing, ya. Entah karena tren yang berubah, entah karena kompetitornya semakin banyak, entah karena ada disrupsi apalah nggak tahu lah. Pokoknya jangan terlena. Jadi jangan merasa, udahlah saya nggak perlu belajar lagi. Nah, sebelum anjing itu, sorry, sebelum sapi perah itu berubah jadi anjing, selama sapi perah itu sehat, coba Anda invest ke bintang. Sorry, kita tanda tanya, maaf. Yang mungkin eh, setelah tanda tanya itu diinvest, dia bisa berubah jadi bintang, gitu ya. Atau ada juga bisa langsung invest ke bintang. Ya, maksudnya gini nih. Misalnya teman-teman udah punya bisnis, anggap aja jualan ayam goreng, jualan bakso, gitu ya. Bintang itu tuh ciri-cirinya sebuah proyek jangka panjang yang insya Allah sudah pasti menguntungkan, tetapi butuh biaya di awal. Contoh, mau bikin apa tuh namanya, kebun sawit, misalnya kayak gitu ya. Katanya kan 4 tahun pertama tuh sawit nggak panen, gitu ya. Tapi kalau sudah panen, itu bisa 25 tahun jadi sapi perah. Nah, tapi kan 4 tahun pertama ini nggak panen. Makanya, selama sapi perahnya sudah jalan, sudah apa masih sehat, gunakan sapi perah untuk membiayai proyek tanda tanya atau bintang gitu loh. Ya, jadi ini selingan ya teman-teman ya. Ini hanya membuka, ini belum masuk ke formula bukan langsung hadisnya, tapi coba teman-teman pikirin, wah, jangan-jangan bisnis saya sekarang anjing. Jangan-jangan bisnis saya ini tanda tanya nih. Saya berpikirnya kejauhan, padahal saya tidak punya uang untuk makan sehari-hari gitu. Gitu ya kebayang ya. Silakan dicek. Nah, sekarang kita masuk yang pertama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis yang buka langsung laris, teman-teman pengen bikin bisnis yang apa minim persaingan atau yang membuat teman-teman punya sapi perah gitu ya. Ada ada satu hal yang harus teman-teman pastikan. Yang pertama adalah pastikan Anda membidik pasar potensial. Karena pasar itu kalau dibagi tiga, ada yang disebut dengan pasar berdarah. Teman-teman lihat ya di layar ada pasar berdarah warna merah. Di situ ada banyak orang, ada banyak semut di situ. Pasar berdarah ini adalah sebuah bisnis yang eh, udah terlalu banyak kompetitor, banting-bantingan harga, profitnya semakin tipis, dan biasanya produk kita tuh sering dibanding-bandingin. Isinya berapa gram, atau misalnya itu berapa kilo. Eh, Mereka tuh menilai produk kita bukan dari brand, tapi menilai produk kita tuh dari komoditas. Ini berapa kilo, berapa seperempat berapa harganya. Kok lebih murah di sana sekilo lebih murah. Nah, itu ciri-ciri tuh. Salah satu ciri produk yang berdarah.
Nah, kemudian di bawahnya itu ada pasar tertidur. Ya, pasar tertidur itu adalah sebuah bisnis yang eh, ada pasar potensialnya. Tapi gini, ada permintaan. Masalahnya tuh mereka mereka tuh maksudnya pasarnya ya, pasarnya tuh nggak tahu mereka butuh produk kita. Makanya disebutnya mereka masih tertidur, sleeping market. Pasar ini sebetulnya layak digarap, tetapi perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya untuk membangunkan mereka. Ya, jadi pas sleeping market atau pasar tertidur itu adalah sebuah pasar yang sebetulnya potensialnya ada, tapi mereka masih tidur, mereka nggak sadar. Nah, beda sama pasar potensial yang warna hijau. Pasar potensial itu adalah sebuah bisnis atau sebuah pasar, ya market yang mereka tahu mereka butuh sesuatu, mereka sedang mencari sebuah solusi. Nah, kalau kita kasih solusinya, mereka akan sangat senang gitu loh. Mereka akan bayar apa ya lebih mahal daripada produk-produk lain yang tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau teman-teman mau mempraktekkan bukan langsung laris, mau keluar dari perang harga, mau keluar dari banting-bantingan harga, Anda harus memastikan Anda masuk ke pasar potensial. Nah, pasar potensial itu apa, Kang Gazan? Nah, ini ada beberapa ciri-cirinya, ya. Yang pertama, banyak produk berkualitas tapi gagal tren. Jadi coba apa ya, teman-teman cek, ada nggak sih sebuah produk di pasaran sebetulnya produknya bagus, tapi nggak bisa marketing dia nggak bisa membranding atau nggak bisa mengemas dengan baik. Itu bisa jadi eh, ciri-ciri pasar potensial. Memang masih banyak ya. Ada juga yang kedua, sebuah produk atau sebuah bisnis yang dulu pernah tren tapi nggak bertahan lama. Mungkin karena rasanya nggak enak, mungkin karena pelayanannya nggak memuaskan. Yang ketiga, pasar potensial juga bisa jadi sebuah produk baru, ya. Produk baru yang merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Ini tuh maksudnya gini, ada masalah, kemudian masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan sebuah produk. Nah, kalau produk yang kita bikin itu adalah solusi untuk permasalahan yang ada, itu bisa jadi potensial. Yang keempat, produk yang telah menjadi komoditas. Nah, ini tuh artinya mungkin teman-teman punya apa ya, produk-produk yang ada di sekitar, yang ada di keseharian kita, yang sering kita konsumsi, tapi nggak ada merek yang terkenalnya gitu. Kan kalau misalnya kita ngomongin mie instan, kita langsung kepikiran Indomie. Kalau kita apa mikirin air mineral ada Aqua, deterjen mungkin Denso, pasta gigi Pepsodent dan seterusnya. Nah, tapi ada nggak sih satu produk atau komoditas yang sudah terkenal, udah jadi keseharian kita, tapi nggak ada merek yang menonjol pada saat produk tersebut diucapkan. Contoh tadi kan ya, mie instan Indomie, sabun cuci piring Sunlight, sabun mandi mungkin Lifebuoy. Nah, tapi pernah nggak teman-teman berpikir kalau Risoles mereknya apa ya? Gitu. Atau kalau misalnya kita ngomongin Cakwe, mereknya apa ya? Padahal Risoles dan Cakwe itu produk yang sudah jadi keseharian. Tapi sampai sekarang tidak ada merek yang terkenal se-Indonesia lah gitu kasarnya. Nah, bisa jadi itu adalah pasar potensial. Yang kelima, barangkali ada sebuah produk yang dianggap gagal. Maksudnya gagal tuh kayak salah formula, atau enggak mungkin salah resep, atau enggak mungkin kata orang, ih produknya nggak enak. Jangan-jangan bisa punya potensi tren. Tapi bukan karena produknya nggak enak ya. Ternyata gini, mungkin sebagian dari teman-teman pernah mendengar ceritanya brownies tuh katanya ya. Brownies itu konon katanya brownies itu dulu itu mau bikin kue tapi lupa masukin bahan gitu ya. Jadi ada bahan katanya baking soda atau apa saya lupa gitu ya. Mau bikin kue tapi ada satu bahan yang terlewat.
Nah, sehingga kue itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, pada saat kue itu dicoba dan kita bilang itu adalah kue, misalnya gini, ini kue nih. Nah, di benaknya konsumen, dia udah kebayang kue yang dimaksud itu rasanya kayak gimana. Nah, pada saat dia coba kue yang gagal tersebut, dia nggak terima. Wah, mana ada kue kayak gini, ini nggak enak. Nah, tapi ternyata di cerita itu ya, ini nggak tahu si konon katanya gitu ya. Temennya yang lain datang, nyobain kue gagal itu, tapi nggak pakai nanya. Dia nggak pakai nanya, ini apa? Gitu ya. Dia langsung makan tanpa berekspektasi. Pada saat dicoba, enak. Akhirnya disebut, apa, akhirnya dikasih nama yang berbeda. Oh, itu brownies. Gitu. Ada juga kisah lain tentang apa tuh stiker dari 3M ya, 3M itu stiker, tahu nggak sih teman-teman, stiker kecil, tipis yang buat kertas ya, kayak sticky note lah, kayak sticky note gitu, tapi lebih kayak pembatas buku atau enggak sticky note itu sendiri gitu ya. Jadi konon katanya itu tuh produk gagal. Jadi dia menciptakan tren, dia menciptakan lem, yang lemnya itu nggak kuat gitu, lemnya itu nggak kuat tahan lama gitu. Tapi ternyata di balik ketidaktahanan atau ketidakkuatan lem tersebut, kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, oh ini bukan lem yang tidak tahan lama. Ini lem kertas yang bisa pasang cabut gitu loh. Akhirnya itu jadi tren gitu. Itu nomor 5 ya, inspirasi aja. Nomor 6, banyak orang mencari suatu produk tapi barangnya langka di pasaran. Itu juga bisa jadi pasar potensial ya. Jadi ada orang-orang atau enggak ada market yang jelas-jelas mencari sesuatu, tapi di pasaran tuh nggak ada. Dia susah lah gitu. Mungkin harus antri atau mungkin harus PO, mungkin harus pesan dari luar kota atau luar negeri. Nah, kalau Anda bisa membuat produk yang dicari sama konsumen tapi langka, itu juga bisa jadi pasar potensial. Nomor 7, eh, pasar potensial juga bisa ketika Anda melihat ada sebuah bisnis atau produk yang permintaannya banyak, kompetitornya juga banyak, tapi barangkali masih ada celah perbedaan, ya masih ada celah diferensiasi. Kayak misalnya kerudung, semua orang jual kerudung. Ayam goreng banyak banget sih, ayam goreng fried chicken yang di pinggir jalan tuh banyak banget. Tapi jangan-jangan, walaupun kompetitornya banyak, jangan-jangan permintaannya juga sangat banyak dan masih ada celah diferensiasi. Ya mungkin yang itu ayam goreng restoran, kita bikin ayam goreng fikir kaki lima. Ayam kaki lima udah banyak, kita bikin ayam Saudi kaki lima. Ayam Saudi udah banyak, kita bikin ayam Saudi pedas. Jadi masih ada celah, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, produk pelengkap dari suatu produk yang sedang tren, misalnya lagi tren lari, lagi tren naik sepeda, lagi tren hiking. Anda bisa membuat produk pelengkap tren tersebut gitu. Itu juga pasar potensial. Yang kesembilan, sedang tren di wilayah atau kota lain, ya, atau di kota, di negara, tapi belum sampai trennya di tempat kita. Yang 10, sudah ada yang tren, tapi konsumennya terbatas karena harga. Jadi mungkin orang-orang pada makan cemilan atau enggak minuman yang harganya mahal, 80.000, 100.000, tapi ternyata ada konsumen yang pengen beli tapi nggak sanggup, mungkin sekitar harga 25.000. Nah, itu juga bisa jadi tren, ya. Atau bisa juga itu pasar potensial. Yang ke-11, gabungan dua atau lebih produk lama yang menghasilkan produk baru yang unik. Ini tuh ketika ada produk A sama produk B digabungin. Ya, jadi misalnya dulu tuh sempat rame Richeese Factory ya. Richeese Factory itu kan udah sekarang, sampai sekarang masih ada lah gitu, masih ngetren. Eh Konon katanya gitu ya, atau kalau kita perhatiin, Richeese Factory itu adalah gabungan dari dua produk atau dua konsep lah gitu ya. Jadi menggabungkan ayam goreng ala KFC gitu ya, dan pedas-pedas berlevel ala Maichi gitu. Jadi kan dulu ada apa, Fire Wings tuh, ada apa, ada sayap yang ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya.
Nah, kalau Anda bisa menciptakan produk yang unik, tapi bukan cuma unik ya, tapi betul-betul eh, sesuatu yang baru dan ternyata membuat penyegaran di market, bisa jadi itu adalah pasar potensial gitu. Yang terakhir, bisa jadi pasar potensial itu adalah sebuah produk ngangenin. Ya, maksudnya gini, produk yang best seller, tetapi produk yang best seller yang bukan produk utama dari suatu brand. Misalnya gini ya, ada brand misalnya BreadTalk, sekarang diganti jadi apa sih? Jadi Mako ya. Ya, BreadTalk atau Mako, dia kan jualan roti banyak. Nah, ternyata ada satu produk, ternyata bukan roti yang laku, anggap aja kayak gitu lah gitu ya. Jadi ada satu produk yang ngangenin, ada satu produk yang misalnya anggap aja pudingnya lah gitu ya. Ini ngasal aja sih ya. Misalnya BreadTalk itu terkenalnya sama roti. Ternyata pudingnya banyak yang suka. Nah, puding itu kalau kita bikin merek tersendiri, terlepas dari brand rotinya, itu bisa jadi pasar potensial gitu. Jadi sebetulnya intinya teman-teman gini, yang memang ini apa ya, perlu perlu pendalaman lagi ya. Kalau saran saya, Anda coba beli bukunya Bukan Langsung Laris. Di buku tersebut ada banyak contoh-contoh yang lebih visual, lebih kebayang. Di sesi kita hari ini kan cuma sejam setengah sampai 2 jam ya. Jadi tugas saya adalah ngasih intisarinya aja. Inti dari formula pertama adalah pastikan bisnis yang saat ini sedang Anda tekuni, Anda melihat potensinya tuh ada apa enggak gitu loh. Jadi apa yang membuat Anda ragu? Apa yang membuat kita ragu? Aduh, Kang Gazdan atau Mas Gazdan gitu ya. Eh, saya tuh sebetulnya bingung nih. Apakah saya mau memperjuangkan bisnis ini? Apakah saya ganti bisnis? Nah, biasanya keraguan itu muncul, penyebab utamanya adalah karena kita nggak bisa membayangkan bisnis kita tuh bisa sebesar apa gitu loh. Bisnis saya ini ada potensinya nggak sih? Bisa sampai 1 miliar per bulan nggak sih? Kalau teman-teman nggak pede bahwa pasarnya ada gitu ya. Kalau teman-teman nggak pede bahwa, jadi kita nggak ngomongin produk kita bagus atau enggak dulu ya. Tapi pasarnya ada nggak gitu loh. Ya anggap aja di suatu kota ada kampus gitu ya. Misalnya ada beberapa kampus. Kampus itu ada 10.000 mahasiswa totalnya. Dan 10.000 mahasiswa itu perlu perlu makan, ya makan pagi, makan siang, makan malam, perlu ngopi, perlu ngemil. Terus teman-teman ngitung nih, wah 10.000 mahasiswa dikali 3 kali makan, dikali 15.000 per porsi. Nah, kita ngitung, oh uangnya ada, pasarnya ada. Nah, di formula pertama ini Anda harus yakin pasarnya ada kok, jelas yang minta ada. Nah, tapi terlepas dari walaupun permintaannya ada, kenapa bisnis saya nggak maju-maju ya? Nah, berarti yang salah bukan marketnya. Itu dulu yang harus teman-teman yakini gitu ya. Jadi di formula pertama, Anda harus pastikan Anda sudah membidik pasar yang potensial. Ya, ciri-cirinya ada 12 hal ini ya, tapi 12 hal ini tuh bukan ini ya, bukan bukan 12 harus ke checklist. Ya, Anda cukup checklist satu aja atau dua atau tiga itu udah cukup gitu. Nanti indikator Anda sudah lulus formula pertama ini adalah satu, Anda bisa mendefinisikan siapa target market ideal yang dibidik. Jadi nanti teman-teman udah lagi nggak mikir gini, target market saya itu semua orang. Target market saya itu apa namanya, menengah, menengah, menengah bawah, menengah atas, anak kecil, balita, remaja, dewasa, lansia. Ah, itu belum selesai nih. Berarti Anda masih membidik semua orang. Itu belum beres. Yang kedua, kalau ini berhasil, indikator keduanya adalah teman-teman punya rasa percaya diri. Wah, bisnis saya ini bisa besar nih. Marketnya ada. Tinggal bagaimana saya mendapatkan market itu gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memahami formula yang pertama ini tentang pasar potensial, nanti teman-teman bahkan berpikir, gila ya, peluang itu nggak ada habisnya tuh. Banyak banget itu peluang tuh nggak ada habisnya gitu.
Saking ternyata potensi itu banyak banget gitu. Makanya saya sarankan teman-teman coba kalau di kotanya ada banyak apa ya peserta yang nggak independen ini ada komunitasnya gitu ya. Ah, Teman-teman nggak harus beli satu buku gitu. Yang penting ada bukunya bukan langsung laris, pinjemin aja gitu. Supaya teman-teman bisa lihat contoh-contohnya lebih detail gitu. Nah, yang kedua, sekarang asumsikan gini ya. Asumsikan teman-teman sudah membidik pasar yang potensial. Wah, ada nih. Saya mau membidik ibu-ibu yang pengen makan makanan Korea, tapi di kotanya tidak ada, karena di kotanya mungkin kota kecil, tapi pengen makanan Korea. Kalaupun ada, tapi nggak halal. Nah, misalnya kita pengen ngebidik eh, ibu-ibu muda yang pengen makan Korea-Koreaan, tapi pengennya halal, ya kayak gitu ya. Jadi kita udah bidik pasar potensialnya. Yang kedua, yang harus teman-teman siapkan adalah pastikan produk yang mau dijual nantinya itu sudah lolos uji ngangenin. Ya, jadi sudah lolos uji ngangenin. Nah, bagaimana caranya supaya produk kita itu dipastikan ngangenin? Maka teman-teman harus melakukan yang namanya uji ngangenin. Uji ngangenin itu namanya apa? Nama kerennya itu riset produk lah gitu ya. Product development gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan teman-teman? Coba cari komunitas yang sesuai dengan target pasar yang teman-teman bidik. Ingat ya, kalau teman-teman belum selesai di formula pertama, formula berikutnya akan susah. Kalau teman-teman masih berpikir, target market saya semua orang. Ya, target market saya itu semua orang. Nanti teman-teman bingung, saya mau tes produk ke siapa? Kata si A, produk saya enak. Kata si B, produk saya kepedesan. Kata si C, produk saya kurang pedes. Wah, kita pusing. Gitu ya. Jadi silakan ada tes produk teman-teman di komunitas sesuai dengan target pasarnya. Ini untuk memudahkan, contohnya itu makanan, tapi ini bukan buat makanan doang ya. Ini prinsip itu sama. Kalau teman-teman punya bisnis, sebelum dipromosikan, coba tolong diuji dulu produknya. Produknya tuh membuat orang mau beli lagi atau enggak gitu. Nah, kalau makanan, teman-teman misalnya punya cemilan, punya makanan berat, cari komunitas yang isinya itu sesuai target pasar. Terus teman-teman potong kecil-kecil, ya, jadi tester lah gitu ya. Jadi tester, potong kecil-kecil, kasih tusuk gigi, terserah lah. Pokoknya eh, sediakan atau sajikan makanan minuman tersebut. Kita lihat dari jauh, apakah yang makan atau minum produk kita itu makan lagi nggak gitu? Ya, atau jangan-jangan habis nyobain satu nggak makan lagi, atau habis nyobain satu dilepeh, ya dicek. Nah, pada saat melakukan uji ngangenin, jangan minta testimoni. Jadi jangan minta testimoni, apalagi tanya gini, gimana Pak Bu, gimana Mas Mbak, produk kami enak nggak? Jangan tanya kayak gitu. Ya, jadi kalau produk kita memang enak, kalau produk kita memang berkualitas dan memuaskan, konsumen itu akan teriak sendiri gitu loh. Mereka akan bilang, ini siapa nih yang bawa sambal? Kok sambalnya enak banget? Nah, jadi kita nggak perlu minta testimoni. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngasih komentar apa-apa, dan kita perlu masukan, maka kita tanya feedback, ya. Ibu, Bapak, tadi cobain produk yang di depan situ nggak? Kalau iya, itu produk saya, Pak, Bu, gitu ya. Saya sedang melakukan yang namanya uji ngangenin. Saya perlu feedback dari Bapak Ibu, kritikan yang jujur, yang pedas, gitu ya, yang apa ya, yang kritis, gitu ya. Saya perlu feedback itu, gitu. Jadi jangan jangan tanya enak apa enggak, jangan minta testimoni, Pak, minta dong testimoninya, Pak, jangan, ya. Nanti mereka akan tidak, mereka nggak enak untuk mengatakan produk kita nggak enak gitu. Minta feedback. Kang, ini idenya bagus, tapi kayaknya apa tuh sambalnya masih bau apak ya. Kang, ini tuh rasanya enak tapi masih terlalu pahit. Nah, minta feedback.
Setelah kita dapat feedback, perbaiki produk kita. Ya, jadi perbaiki produknya. Setelah diperbaiki, diuji lagi, dapat feedback, perbaiki lagi, uji lagi, perbaiki lagi, sampai setidaknya 80% dari target pasar yang kita bidik, itu sepakat bahwa produk kita tuh ngangenin gitu. Ciri-ciri ngangenin, mereka nggak berhenti sampai kenyang. Kalau makanan ya, atau kalau bukan makanan, mereka puas, tidak kecewa, dan mau membeli lagi suatu saat nanti gitu loh. Jadi itu ciri-ciri produk ngangenin. Atau kalau produknya itu tidak bisa dibeli lagi, atau bukan produk yang sifatnya habis dikonsumsi, kayak dompet, ikat pinggang, jas hujan. Kalau sifatnya bukan produk-produk yang bisa di-repeat orderin gitu ya, maka indikator yang berikutnya adalah apakah mereka mau merekomendasikan produk atau jasa kita ke orang lain gitu. Ciri-cirinya ini. Ya, jadi apakah sekarang bisnis teman-teman itu satu, sudahkah membidik pasar potensial yang spesifik atau masihkah teman-teman berpikir target market teman-teman itu semua orang? Yang kedua, kalau target marketnya sudah jelas, sudah potensial, coba dicek apakah target market yang potensial itu sudah menganggap produk kita ngangenin. Dengan ciri-ciri itu ya, indikatornya tidak berhenti makan sampai kenyang, atau enggak mereka repeat order, atau mereka merekomendasikan produk kita ke orang lain. Nah, berikut ini saya kasih beberapa kesalahan tentang kegiatan pada saat uji ngangenin. Kesalahan yang pertama saat uji ngangenin adalah terlalu cepat mengendorse orang gitu ya. Jadi mungkin kita nge-endorse influencer, nge nge-endorse food blogger, atau enggak kita apa ya, intinya kita ngiklan lah terlalu dini. Kenapa ini adalah sebuah kesalahan yang fatal? Karena kalau kita endorse dan apalagi si endorser itu endorser yang ini ya, yang apa tuh, yang ya dia asalkan dibayar bilang enak gitu. Halo guys, aku hari ini baru nyobain ini nih keripik kentang. Aku ini nggak di endorse ya guys gitu ya. Aku biasanya nggak suka keripik kentang, tapi ini rasanya enak banget ini sampai mau meninggal, wah gitu. Jadi kalau misalnya eh, produknya belum uji ngangenin atau lagi fase uji ngangenin, tapi langsung di endorse, pasti orderan pasti naik gitu ya. Omset pasti naik karena ini si endorser ini punya followers. Tapi pada saat kita melakukan uji ngangenin dan dibelinya sama orang-orang yang kita nggak kenal, kita jadi nggak bisa dapat feedback. Ya, yang ada dapat hujatan. Ya, produk kita belum siap, masih fase uji ngangenin, tapi malah dikoar-koar berlebihan, sehingga ada konsumen yang kita nggak kenal beli dan mereka kecewa. Ngasih feedback nggak mau, ngebalas chat kita nggak mau gitu. Jadi endorse itu memang menaikkan penjualan, tapi bahaya kalau produknya belum teruji ngangenin. Karena tadi ya, bisa jadi mereka sumpah serapah, ngasih bintang satu, nggak mau ngasih feedback. Jadi intinya, jangan buru-buru promosi berlebihan, gitu loh. Atau kesalahan lain yang berikutnya yang sering terjadi itu pada saat uji ngangenin, teman-teman menggunakan kemasan yang cakep atau kemasan yang bagus. Ini juga salah teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman eh, lagi fase uji ngangenin, tolong jangan dikemas bagus. Kalau produk makanan, pakai plastik transparan, ya. Kalau apalagi fashion, website-nya jangan ditampilkan yang bagus-bagus. Karena tujuan dari uji ngangenin ini adalah kita pengen tahu produknya itu ngangenin nggak gitu. Kalau kalau kemasannya udah bagus, nanti akan ada bias. Ya, orang orang dikasih produk kita, kemasannya udah bagus. Nanti orang tersugesti, wah kemasannya bagus nih, pasti coba, enak kok gitu loh. Jadi dia nggak, penilaiannya tuh nggak fokus sama isinya gitu loh. Penilaiannya tuh nggak fokus sama isi yang sedang kita uji. Dia malah terdistraksi sama kemasannya yang keren gitu. Ya, kemasan yang menarik membuat orang tertarik beli, tapi belum tentu mau beli lagi. Apalagi kalau produknya lagi diuji ngangenin gitu ya.
Kesalahan berikutnya yang juga sering terjadi adalah pada saat melakukan uji ngangenin, banyak UMKM langsung membuka reseller. Ya, buru-buru pakai reseller. Kenapa ini adalah kesalahan? Karena pada saat kita melakukan uji ngangenin, kita perlu feedback. Feedback ini harus kita dapatkan secara utuh. Kalau teman-teman pakai reseller, ya misalnya pabrik itu teman-teman ya, pabrik itu diri kita sendiri, kemudian ada distributor atau ada reseller, baru kemudian ke konsumen. Berarti itu ada jarak, ada informasi yang kemungkinan tidak utuh gitu loh. Nah makanya pada saat uji ngangenin, jangan pakai reseller. Dan reseller itu jangan dijadikan patokan ngangenin atau tidak. Maksudnya gini, Kang Gazan, kayaknya sih produk saya udah lolos uji ngangenin, Kang. Buktinya apa? Itu buktinya reseller saya repeat order. Bentar. Yang repeat order itu bukan reseller harusnya. Ya, jadi harus harus dipertanyakan. Reseller Anda itu repeat order, apakah karena dia berhasil menjual ke konsumen yang sama, atau reseller tersebut jago jualan, sehingga reseller tersebut cari korban baru, cari korban baru, cari korban baru. Nah, itu hati-hati. Makanya tidak disarankan menggunakan reseller pada saat Anda sedang melakukan uji ngangenin. Karena omset yang besar itu tidak mencerminkan kestabilan. Mungkin Anda lagi booming aja, reseller lagi rame aja. Nanti begitu korbannya habis, ya, reseller tersebut udah banyak memakan korban, ya sudah. Nanti ujung-ujungnya mereka udahan dan bisnis kita mati juga gitu. Ya, jadi saya rekap ya. Sejauh ini saya rekap dulu. Teman-teman saat ini mungkin sedang mengalami bisnis yang stagnan. Ya sudah 1 tahun jalan, udah tahu jalan, udah 2 tahun jalan, 3 tahun jalan. Tapi teman-teman ngerasa stagnan, mentok, profitnya juga kecil, tipis. Kalau teman-teman sedang merasakan hal itu, coba dicek buka langsung laris. Ya, ada 7 hal yang menjadi checklist atau diagnosis. Kalau teman-teman ngerasa sedang stagnan, coba dicek nomor 7, di antara ketujuh formula ini. Kita baru ngebahas dua. Ya, yang pertama coba dicek. Teman-teman ini membeli pasar yang mana nih? Pasar potensial, pasar pasar yang tertidur atau sleeping market, atau jangan-jangan pasar yang berdarah-darah. Kalau kalau sekarang Anda sadar, oh pantesan selama ini saya tuh membidik pasar yang berdarah-darah. Kalau begitu, hijrahlah gitu ya, cari pasar potensial yang lain. Nah, kalau sudah, siapkan produknya ya, supaya produk itu ngangenin, orang melakukan repeat order, orang memberikan rekomendasi ke orang lain dan memberikan doa ke kita yang baik-baik gitu. Nah, itu dua yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya masuk agak lebih cepat. Berikutnya, nomor 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah akselerasi. Formula 1 dan 2 pasar potensial dan produk yang anganin, itu adalah fondasi bisnis teman-teman. Kenapa dikatakan fondasi? Karena kalau seandainya formula-formula yang berikutnya ini tidak Anda kerjakan, mungkin bisnis teman-teman juga tetap bisa booming, tapi lama. Ya, mungkin teman-teman perlu 20 tahun sampai orang-orang tahu, mungkin perlu 15 tahun sampai orang-orang tahu. Tapi kalau misalnya apa namanya? Teman-teman mempraktekkan formula yang berikutnya, 3, 4, 5, 6, 7, maka insya Allah lebih cepat gitu ya. Lebih cepat tuh maksudnya ada akselerasinya lah, ditopang sama strategi-strategi yang membuat orang lain itu lebih cepat tahu gitu. Kita mulai ya. Yang berikutnya itu adalah formula ketiga dan keempat. Ya, ini boleh dibolak-balik. Boleh bikin merek dulu, boleh bikin kemasan dulu. Terserah gitu ya. Kadang-kadang sih dalam dalam prakteknya sekalian ya. Mereknya udah ada, sekalian bikin logo, sekalian bikin kemasan. Nah, kalau pasarnya sudah potensial, produknya sudah kangenin, PR teman-teman berikutnya adalah pastikan
produk tersebut dikemas dengan menarik. Karena kalau kemasannya itu nggak menarik orang, akhirnya orang lain juga nggak mau coba gitu. Ya, apa ya, terlalu terlalu beresiko buat orang lain. Jadi kita mungkin berpikir produk saya itu enak banget loh, produk saya itu enak banget loh. Tapi kemasannya tidak tidak menunjukkan bahwa produk kita itu berkualitas dan enak gitu. Itu kalau kalau teman-teman jual dalam bentuk kemasan ya. Tapi kalau teman-teman jual produknya tanpa kemasan, dijual telanjang bulat gitu ya. Berarti yang harus teman-teman perhatikan adalah bentuknya. Apakah kalau bentuk atau kemasan teman-teman dijejerkan gitu ya, dibariskan gitu, apakah produk teman-teman adalah yang pertama kali diambil sama konsumen? Contoh ini nastar ya. Ini 1 sampai 6 itu nastar semua. Nah, kita pilih yang mana? Mana yang nomor satu? Mana yang pertama kali kita ambil kalau semuanya nastar? Nah, pada saat saya menanyakan ini, jawabannya beda-beda dan semuanya benar. Kenapa saya bilang semuanya benar? Karena kemasan dan bentuk itu relatif tergantung target market yang kita bidik. Di nomor satu ya, tadi saya bilang, kalau teman-teman sampai sekarang masih berpikir target marketnya adalah semua orang, maka teman-teman akan kesulitan mempraktikkan materi ini. Karena eh, nomor 1 sampai nomor 6 ini, yang nastar ini ya, kan ada nomor satunya, ada nomor 2 tuh di gambar nastarnya. Kalau ada yang bilang, nomor 3 mas yang paling bagus, nomor 4 mas yang paling bagus. Jawabannya adalah benar semua, tergantung target market yang dibidik. Kalau target marketnya adalah orang normal, ya, orang yang sudah matang dan nggak ada waktu untuk coba-coba, maka nomor 2 itu paling menarik, paling aman lah, ya. Tapi kalau mungkin target marketnya itu adalah anak kecil, mungkin nomor 3 yang paling benar, gitu ya. Karena anak kecil lebih senang yang berwarna. Kalau target marketnya anak Gen Z gitu ya, atau anak Alpha zaman sekarang, mungkin nomor 1. Karena ada daya tariknya itu, apa, nastar yang isinya banyak banget gitu ya. Nah, jadi bentuk kemasan atau desain kemasan, kita nggak bilang mana yang paling keren, mana yang paling estetik, mana yang paling indah, tapi mana yang paling menarik menurut target marketnya teman-teman gitu. Ya, jadi bukan nomor 2 yang paling benar, nomor 5 yang paling benar, bukan gitu. Kalau teman-teman menjual produk atau kalau bisnis teman-teman itu dijualnya dalam bentuk outlet, ya outlet offline, maka outletnya itu harus menarik. Kita nggak bisa bilang produk kita berkualitas, enak. Kalau dari luar aja, outlet kita tidak mencerminkan itu gitu. Tidak membuat orang lain mau mampir. Intinya, kalau teman-teman sudah membuat produk yang berkualitas atau sudah lolos uji nganin, buatlah gimana caranya orang itu berhenti sehingga mereka mau coba gitu. Ya, stopping power tuh maksudnya gini ya, lagi nge-scroll, ada postingan teman-teman, mereka berhenti. Terus ada konsumen lagi mencari barang di rak supermarket, terus packagingnya menarik, mereka berhenti. Berhenti dan mengambil produk kita gitu. Nah, ini ada satu riset ya, studi lah gitu. Ini ada satu video, tapi saya nggak akan tayangin ya videonya ya. Singkat cerita, di apa, di sebuah penelitian, di sebuah percobaan lah, bukan penelitian ya. Ada seorang pemain biola namanya Josh Bell. Yang mana Josh Bell ini adalah seorang pemain biola profesional yang bayarannya itu $1.000 per menit. Berarti sekarang kalau dolar 17.000, 17 juta per menit, gitu ya, 17 juta rupiah per menit. Bayaran aslinya gitu, profesionalnya. Nah, kemudian Josh Bell di percobaan ini, beliau diminta untuk menggunakan atau bermain biola, menggunakan biola senilai 50 miliar lah, nggak bisa kayak gitu ya, 3,5 juta dolar. Tetapi si Josh Bell ini sekarang diminta untuk bermain biola di lorong stasiun kereta api. Kebayang nggak ya teman-teman? Jadi di Josh Bell, dia pemain profesional. Kemudian di lorong stasiun kereta api, dia diminta bermain dengan biola senilai 50 miliar.
Jadi dia dia biasanya kan bermain di teater besar gitu ya, atau kan di panggung besar. Nah, setelah dites dari 1.097 orang yang lewat di stasiun kereta itu, hanya 7 orang yang sadar atau berhenti menikmati permainannya Josh Bell. Dan dalam waktu 43 menit, Josh Bell hanya mendapatkan 500.000 rupiah. Padahal bayaran asli dia 17 juta per menit. Sekarang dia cuma dapat 500.000 setelah 43 menit main gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Produk yang terbaik sekalipun, kalau tidak dikemas dengan baik, orang tahu dari mana itu produk terbaik gitu. Ya, seorang Josh Bell yang pemain biola profesional berpengalaman, dibayar mahal, menggunakan biola mahal, tapi salah kemasan, ya, salah ditempatkan, salah kemasan, tidak dikemas dengan panggung yang mewah, orang juga nggak peduli jadinya gitu loh. Ya, jadi di di sini ya di masalah kemasan ini, teman-teman nggak boleh lagi punya prinsip, ah Kang Gazan, kemasan mah nggak penting Kang. Yang penting produknya berkualitas. Salah ya. Jadi produk harus berkualitas, tapi kemasannya juga harus dikemas dengan baik gitu. Nah, yang berikutnya nama nih. Jadi bukan cuma kemasan tapi merek juga. Nah, merek yang baik ya yang sesuai dengan kaidah bukan aksesoris itu harus merek-merek yang sudah memenuhi kaidah berikut ini. Yang pertama, apakah merek teman-teman saat ini unik? Atau unik itu gini, lawan kata unik itu adalah generik atau umum. Misalnya, rumah makan Bunda, ayam goreng Sari Barokah, keripik kentang eh, nikmat. Itu itu tidak bisa dipatenkan dan apa ya, tidak bisa jangka panjang lah gitu kasarnya. Tidak, kalau di Instagram pasti udah ada yang punya, di Google banyak yang pakai, didaftarin juga nggak bisa gitu. Jadi yang pertama unik paling penting. Yang kedua, apakah merek teman-teman saat ini sesuai dengan target pasar yang teman-teman bidik? Yang ketiga, apakah merek teman-teman itu terasosiasi oleh diferensiasi? Maksudnya gini, apakah pada saat merek teman-teman disebut, konsumen langsung nggak bedanya atau apa keunikan dari produk teman-teman? Yang keempat, apakah mudah diucap dan mudah diingat? Yang kelima, apakah ada singkatannya? Kalau bisa hindari ya. Misalnya rumah makan GGS, keripik CGC, terus hijab SGS. Ah, itu susah. Kemudian yang keenam, hindari angka. Ya, jangan sampai ada angka-angka. Jadi ini bukan suatu keharaman ya, tapi ini adalah kaidah terbaik eh, yang bisa dipakai buat UMKM. Kalau teman-teman membuat produk yang misalnya tidak sesuai target pasar, sulit diucap, sulit diingat, ada singkatannya dan ada angkanya, masih bisa sukses nggak? Bisa lah. Tapi perlu tenaga ya, perlu perlu biaya untuk ngejelasin, perlu tenaga, perlu effort gitu. Yang ketujuh, mengandung kata kunci produk unggulan. Nah, jadi gini teman-teman, eh, kita coba sedikit simulasi ya. Ini sering saya pakai. Tapi teman-teman silakan jawab dalam hati aja. Kalau eh, Anda diminta untuk memilih calon, gitu ya. Jadi ini Anda diminta untuk memilih ya. Anda nggak ada pilihan tidak, gitu. Saya nggak ke salon. Ini ada 3 pilihan salon, dan Anda diminta memilih satu. Ya, di mana Anda nanti akan masuk ke salon itu gitu untuk di treatment, untuk dicukur rambutnya, untuk didandanin gitu ya. Ada 3 salon dengan 3 merek yang berbeda. Anda pilih mana? Apakah Anda pilih salon Gatot atau Anda pilih salon tinja atau Anda pilih salon Lisa? Ya, ini karena online ya, jadi saya nggak bisa berinteraksi langsung sama teman-teman karena harus pindah slide. Tapi umumnya setiap orang tuh punya preferensi. Kalau kalau di pengalaman saya ya, kalau di kelas-kelas offline, sedikit yang memilih Gatot, sedikit yang memilih Tince, paling banyak pilih Lisa. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir merek tidak penting,
Bisa dibuktikan dari pemilihan ini gitu. Jadi, merek nggak penting. Kalau merek nggak penting, kenapa Lisa yang paling banyak? Kenapa Gatot dan Trince cuma sedikit? Nah, ternyata pada saat sebuah merek itu diucapkan atau dibaca sama konsumen, mereka punya bayangan di pikiran mereka bahwa kalau Gatot itu mungkin dia laki-laki banget gitu ya, Tince itu bencong, sedangkan Lisa itu juga nggak kebayang pastinya gitu, cuman dibandingkan Gatot dan Tince, Lisa yang paling aman gitu ya, karena Gatot itu terlalu maskulin, Tince itu terlalu bencong gitu ya, Lisa itu lebih aman terdengarnya gitu. Jadi Lisa itu selalu jadi pemenang. Nah kalau Anda berpikir merek nggak penting, Lisa kenapa banyak dipilih? Padahal saya belum sempat menjelaskan harganya, keunggulan dari masing-masing salon, kemudian review-review dari konsumen. Jadi kita belum sempat bahas itu, tapi kenapa banyak orang pilih Lisa? Nah itulah bukti bahwa merek itu penting. Merek itu mempengaruhi nasib bisnis kita gitu. Belum lagi kalau saya tambah salonnya ya, ada salon Gatot, ada salon Tince, ada salon Lisa, dan ada salon yang keempat, namanya salon Victoria. Mungkin sebagian dari Anda ada yang pindah. Saya mau ke Victoria, kedengarannya lebih eksklusif. Tapi ada juga yang nggak mau pilih Victoria. Pasti tanya kenapa? Kang, kayaknya Victoria mahal ya, gitu ya. Padahal saya belum ngomongin harga. Jadi merek itu menentukan persepsi. Nah, bagaimana kalau saya kasih salon yang kelima? Ada Gatot, ada salon Tince, ada salon Lisa, ada salon Victoria. Yang kelima, salon Anissa. Wah, Kang Gazan, saya mau salon Anissa, Kang. Kenapa? Karena salon Anissa tuh terdengarnya itu untuk muslimah aja ya. Oh, akhwat only. Oh, siapa bilang? Saya belum bilang apa-apa gitu ya. Tapi Anda sudah bermain persepsi sendiri gitu. Nah, itu bukti bahwa merek yang ngetop membuat calon konsumen tertarik untuk mencoba. Dan merek yang ngetop menambah nilai emosional yang membuat pelanggan tidak sensitif terhadap harga. Jadi orang yang berani masuk ke salon Victoria, dia nggak akan nawar. Dan orang yang nggak punya uang nggak akan berani juga masuk ke Victoria. Gitu. Jadi merek itu membuat sebuah ekspektasi lah di mata konsumen gitu. Nah, kalau misalnya pasarnya sudah potensial, produknya ngangenin, kemasannya jelek, tapi dan kemasannya jelek, mereknya jelek, maka ujung-ujungnya produk Anda memang bagus, tapi nggak ada yang tahu gitu. Ya, jadi tolong dipastikan keempat formula ini itu berurutan gitu. Produk pasar dulu ada apa enggak? Produknya ngangenin apa enggak? Sudah ngangenin atau belum? Baru dikemas. Jangan sampai nggak dikemas gitu. Nggak dikemas dengan baik. Nah, berikutnya, kalau kemasan dan mereka sudah selesai, berikutnya adalah gimana caranya produk kita didistribusikan atau sampai ke tangan konsumen dengan baik gitu. Nah, ini sebetulnya distribusi ini nggak bisa saya jelasin lebih detail karena cukup panjang ya. Biasanya kami di YA ngebahas distribusi itu 2 jam plus 3 jam. 2 jam materi distribusi, 3 jam mentoring. Jadi memang nggak bisa saya bahas, tapi intinya gini, siapa sih target market spesifik yang ada bidik? Kata kuncinya ada di target market spesifik ya. Jadi Anda udah lagi nggak bisa mikir target market saya semua orang. Itu susah. Kemudian target market spesifik tersebut, di mana mereka biasa berkumpul. Baik itu kumpul online ataupun kumpul offline. Jadi kalau dia main Instagram, dia nge-follow siapa. Kalau dia offline, dia itu ngumpulnya di mana? Apakah di perumahan tipe A, apakah dia di sekolahnya di mana, ngantornya di mana gitu. Nah, kemudian bagaimana mereka mengkonsumsi produk Anda? Pada saat kapan? Situasi seperti apa? Di mana? Apa keadaan mereka pada saat mereka membutuhkan produk kita? Nanti ini dikaji, kemudian nanti teman-teman cari cara untuk mendesain saluran distribusi yang paling tepat. Ini mohon maaf gak bisa saya jelasin ya.
karena terlalu panjang, jadi saya skip dulu aja. Nah, yang terakhir teman-teman, setelah distribusinya disiapkan, oh ternyata Kang, produk saya itu paling tepat dijualnya online. Oh Kang, produk saya itu justru online nggak cocok, cocoknya dijual di pinggir jalan langsung, di pinggir jalan menuju kantor. Oh Kang, ternyata produk saya itu bagusnya ditawarkan langsung direct. Nah, itu nanti output dari formula yang kelima. Nah, setelah Anda sudah selesai mendesain distribusi, berikutnya coba dicek promosinya jalan nggak. Tuh, ya. Jangan-jangan Anda cuma promosinya tuh ke grup WA lagi, grup WA lagi, grup WA lagi, atau pasang status story di WA terus lagi. Jadi nggak Anda cuma bergantung sama satu jenis channel promosi gitu. Nah, kalau di formula bukan langsung laris, istilahnya itu penyebar virus. Anda harus cari komunitas yang mewakili target market atau mencari bintang. Bintang ini nggak harus selebgram, nggak harus artis, tapi seseorang yang punya pengaruh. Mungkin ketua RT-nya gitu ya, mungkin juga seorang profesor, mungkin seorang food blogger. Dan ketika komunitas dan bintang ini disatukan di sosial media, maka nanti produk teman-teman yang sudah dikemas dengan baik, sudah dikasih merek yang ngetop, sudah diuji ngangenin, itu lebih cepat tersebar luas gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau pasarnya sudah potensial, produknya sudah lulus uji ngangenin, kemasan dan mereknya sudah dipersiapkan, distribusinya sudah disiapkan, promosinya sudah jalan, tapi masih banyak orang yang belum berani coba atau belum berani beli, berarti nomor 7 ini yang bermasalah. Eh, Indikator orang beli atau apa ya, bukan indikator, hal-hal yang bisa menjadi pengungkit atau bisa jadi daya ungkit atau jadi leverage atau jadi apa ya, kalau hal-hal ini benar itu bisa membuat kemungkinan orang belinya tinggi gitu. Yang pertama, cara berjualan atau tempat berjualan yang benar, ya sarang yang benar. Kalau Anda menjual obat ke orang yang nggak sakit, pasti nggak laku gitu ya. Anda menjual produk mewah ke orang-orang yang makan sehari-hari aja susah, itu juga salah. Kemudian strategi harga juga berpengaruh. Kemudian Anda punya relasi channel distribusi itu juga berpengaruh. Sama waktunya. Kalau Anda salah timing juga bisa salah gitu ya. Nah, tapi ini yang dasarnya nih teman-teman. Tujuan dari formula ketujuh, ya atau tujuan dari konversi ini adalah supaya terjadi yang namanya pengalaman konsumen. Supaya target market yang dibidik betul-betul mencoba produk kita. Karena kita udah capek-capek ya, udah capek-capek riset pasar, riset produk, riset kemasan, riset merek, riset distribusi, riset promosi. Tapi kok mereka nggak coba-coba gitu produk kita. Nah, ini adalah tujuan dari formula ketujuh. Nah, rumusnya gini, konversi atau pembelian itu terjadi ketika biaya yang dikeluarkan sama konsumen itu lebih sedikit atau sama dengan value yang diharapkan sama mereka gitu. Ya, antara sama atau minimal lebih murah lah gitu. Jadi ini rumus dasarnya teman-teman ya. Kenapa orang nggak mau beli produk kita? Karena mungkin dianggapnya produk kita kemahalan atau enggak belinya Belinya kejauhan, kejauhan. terlalu terlalu apa tuh terlalu sulit dijangkau. Nah, ketika mereka ngerasa biaya yang dikeluarkan itu sama dengan atau lebih murah dari value yang mereka harapkan, berarti insya Allah transaksi terjadi gitu loh. Tapi biaya itu bukan cuma uang, ya biaya itu bukan cuma uang doang. Ada waktunya mereka, ya seberapa lama barang sampai, seberapa sulit dijangkau, terus harus seberapa repot mereka mendapatkan produk kita gitu. Itu juga biaya. Ya, kalau misalnya uang, waktu, tenaga, upaya yang mereka keluarkan lebih berat daripada value yang mereka dapat, maka mereka nggak akan beli gitu. Itu formula dasarnya. Nah, sedangkan value itu ada dua. Ada yang sifatnya rasional atau fungsional,
Kemudian itu tuh sifatnya tuh bahan bakunya apa, ya berapa kilo, berapa gram, ya isinya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Tapi selain rasional, ada value yang lain, ada value emosional. Jadi eh, produk itu bukan dinilai dari cuman fungsi dan isi doang, tapi dari perasaan yang muncul gitu ya. Suasana restorannya, suasana outletnya, mereknya, desain kemasannya, desain produknya, terus modelnya, atau nggak siapa yang endorse, itu juga value-nya gitu. Nah, jadi gini, kenapa seseorang tidak mau atau belum mau beli produk kita? Kemungkinan besar karena mereka punya alasan, mereka punya penundaan, dan mereka punya sebab. Atau disingkat, atau dalam kurungnya tuh hambatan gitu ya. Konsumen tidak mau beli produk kita atau belum mau membeli produk kita karena mereka punya hambatan. Ya, punya alasan, suka nunda-nunda. Nah, tugas kita di formula berikutnya adalah menangkis semua hambatan-hambatan tersebut dengan kemudahan-kemudahan dan keterdesakan-keterdesakan. Misalnya gini, kita udah promosi, ya sudah uji garanin, terus ada konsumen WA, Mas, produknya ready nggak? Mohon maaf, PO. Akhirnya dia menghilang. Nah, kalau PO itu menjadi hambatan, berarti kita tangkis. Besok-besok kita ready stock. Ready, Kak, gitu. Terus begitu dia nanya harga, eh, bayarnya bisa transfer nggak? Mohon maaf, kami hanya menerima COD, misalnya kayak gitu. Itu jadi hambatan. Pokoknya tugas teman-teman di Formula Ketujuh ini intinya coba dicari tahu apa sih yang bikin orang tuh belum mau beli. Pasti mereka punya kendala ya antara belum gajian, terus mereka ngerasa produknya tuh tidak meyakinkan, takut gak enak, takut barangnya nggak sampai, takut barangnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, ketakutan-ketakutan mereka ini tugas kita menangkis dengan garansi uang kembali, dengan apa tuh namanya testimoni orang lain, dengan diskon untuk pertama kali beli apa order pertama, mungkin gratis ongkir, atau mungkin dengan sampel gitu ya, karena ada orang mau beli makanan takut nggak enak. Nah, ketakutan dia bahwa perlu ketakut nggak enak itu kita tangkis dengan tester. Ya, jadi ini nanti eh, taktiknya tuh beda-beda, tapi intinya formula ketujuh ini eh, berbicara tentang bagaimana supaya orang tuh betul-betul coba setelah semua yang udah kita siapin di 6 formula pertama. Ya, kesimpulannya teman-teman sekalian di review ya, yang nomor 7 ini. Jadi eh, kita pengen ngebangun bisnis yang laris, viral, tapi sustain. Bukan cuman viral terus hilang. Nah, untuk menciptakan bisnis yang seperti itu dan untuk mengeluarkan teman-teman dari stagnansi ya dari gitu-gitu aja nggak maju-maju, ada 7 hal yang harus Anda cek satu persatu ya. Apakah pasarnya potensial? Apakah produknya sudah ngangenin? Apakah kemasan dan mereknya betul-betul sesuai target market? Apakah distribusinya mudah dijangkau sama konsumen? Apakah promosinya sudah jalan dan sesuai? Dan apakah hambatan-hambatan yang dialami konsumen sudah kita tangkis? Nah, jadi ini tuh semacam medical check up versi bisnis nih. Jadi kalau teman-teman sekarang bisnisnya stagnan, coba medical check up ya atau diagnosis di nomor berapa yang menjadi masalah saya gitu. Nah, kalau udah ketahuan, oh masalah saya eh, produknya nih kayaknya nih mengecewakan orang, berarti perbaiki gitu. Kalau masalahnya kemasan atau merek ya diganti gitu. Ya, jadi ini tadi ya, memulai bisnis itu perlu keberanian, tapi untuk membuat bisnis itu besar, perlu ilmu dan perlu keterampilan. Jadi nggak bisa lagi pakai modal berani, nekat, kepepet. Kalau buat mulai sih bisa lah gitu. Yang penting kita mulai, yang penting kita mulai. Tapi kalau teman-teman mau naik level, memang ada hal yang harus teman-teman pelajarin ulang dan harus praktekin gitu. Nah, jadi terakhir saran saya teman-teman, coba cari bukunya Mas J, judulnya Bukan Langsung Laris. Anda boleh beli satu terus dipinjem-pinjemin juga boleh. Atau Anda juga boleh buka YouTube karena
ada banyak video yang membahas tentang bukan langsung laris gratis gitu. Ya kalau kalau Anda eh, serius berbisnis. Kecuali kalau Anda berbisnis cuma ngisi waktu luang, cuman supaya ada kegiatan, ya nggak usah. Ya, yang penting kan bahagia ya. Kang, saya mah bisnis segini juga udah cukup ya. Udah janganlah repot nih. Ini hanya untuk yang mau aja gitu ya. Jadi kalau kalau Anda saat ini sudah ngerasa bahagia dan ngerasa sudah puas dengan nasibnya gitu ya. Ya sudah, apa kerepotan ini nggak layak Anda usahakan gitu. Tapi kalau Anda pengen maju, pengen bermanfaat untuk banyak orang, Anda mensyukuri apa yang sekarang Anda punya, tapi tidak puas. Beda ya. Tidak puas itu bukan berarti tidak bersyukur. Bersyukur itu tiap detik. Tidak puas itu berarti kayaknya saya bisa lebih baik. Kayaknya saya bisa lebih baik. Nah, itu tidak puas. Nah, kalau Anda merasa nggak puas, saya sangat mendorong teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang framework ini gitu. Itu teman-teman, pas 11.29, sejam setengah saya paparkan materi. Sisa 30 menitnya kita buka tanya jawab ya. Barangkali teman-teman mau mau membagikan studi kasus di bisnisnya masing-masing itu silakan. Monggo Mbak Silvi. Ya, terima kasih Kang Gazan sharingnya hari ini. Itu tadi ya teman-teman 7 formula yang sudah dipaparkan oleh Kang Gazan. Eh, Selama 1 jam 30 menit, semoga tadi ada yang pikiran mungkin, oh iya ternyata pasar saya tuh ada di bleeding ya, ada di pasar berdarah, atau oh ternyata pasar saya sudah potensial nih. Tinggal gimana caranya mereknya, kemasannya, dan promosinya digencerin gitu kan. Nah, eh, kita sekarang buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang tadi udah beberapa ada menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya. Oke, kita cek. Ini ada Mbak Vera. Gini, Mas Gazan. Aduh, udah coret-coret aja. Tenang, tenang. Jadi coret-coret dulu ya. Ini dari Mbak Vera. Produknya ini mie Aceh, Kang Gazan. Termasuk dalam kategori sapi perah. Dan kemudian eh, pengen jadikan produk bintang karena permintaan pasarnya ada, namun belum ada produk yang menonjol gitu. Produknya tuh banyak, tapi kayak belum ada merek yang terkenal gitu ya, Kang Gazan. Nah, Mbak Vera ini bingung nih, gimana strategi membangun brand mie instan lokal seperti mie Aceh Indatu, produknya Mbak Vera, supaya terlihat premium dan bernilai, tapi tetap diterima di pasar yang terbiasa dengan produk murah gitu. Terus yang kedua, terus apa strategi paling efektif untuk memperkenalkan produk baru mie Aceh Indatu ke toko oleh-oleh atau pasar retail modern tanpa modal besar gitu, Kang Gazan? Gue mungkin Oh, boleh. jadi ini mie Aceh instan ya. Ntar saya sambil Betul. baca ya. Strategi yang paling efektif untuk memperkenalkan produk baru toko oleh-oleh. Oke, ini rada panjang nih Mbak Vera ya. Yang pertama, bagaimana strategi membangun brand? Membangun brand ini udah beda framework sama bukan langsung laris. Tapi ada ininya, ada apa? Ada irisannya. Membangun bisnis sama membangun brand itu tuh serupa tapi tidak sama gitu ya. Kalau ngebangun bisnis itu gimana caranya kita mencari pasar potensial, kita jual, selesai. Membangun brand itu betul seperti dugaannya Mbak Vera, brand itu membangun persepsi ya dan membangun bisnis sama membangun brand itu sama-sama penting. Cuma memang beda bahasan ya. Tapi kalau kita mau membuat brand kita dipersepsikan sedemikian rupa, kayak tadi premium, atau kalau istilahnya itu apa ya, affordable premium, premium tapi terjangkau, gitu ya. Nah, cara membangun persepsi di mata konsumen itu ditentukan oleh banyak faktor. Yang paling gampang itu dari visual, ya, dari visual, dari audio dan kinestetik. Visual itu maksudnya gini. Apakah mie Aceh instan yang Mbak Vera itu secara visual, kemasan, Instagramnya, modelnya, postingannya, desain apa tuh logonya itu sudah menunjukkan premium belum?
gitu. Nah ini ngomongnya sama desainer ya, bukan sama saya. eh jadi secara visual tampilannya juga harus representatif gitu. Jadi jangan jangan kita berpikir gini. eh Contoh nih ya, ini di depan saya ada produk nih. Ini ada nori ya nori. Ini kalau saya bilang harganya 50.000 atau 90.000 pasti banyak yang protes. Karena secara desain ini sangat-sangat tidak eksklusif gitu ya. Jadi kalau ini dijual 100.000 orang menolak dalam bawah sadar. Tapi kalau saya ganti packagingnya lebih elegan, lebih simple, lebih sederhana, lebih clean, mungkin orang mau beli 100.000 ya. Orang tertentu tapi ya bukan orang kaum mendang-mending. Jadi secara visual, baik itu dari packagingnya, dari desain logonya, itu harus premium. Kalau mau dipersepsikan premium. Bahkan dari ininya, audio itu bukan cuman pengucapan ya, tapi audio itu misalnya tulisan, captionnya, bionya, terus cara menyapanya, itu juga membangun persepsi. Nah kalau dari kinestetik tuh kayak megang bahannya itu loh. Begitu megang kemasan mie instannya Mbak Vera, itu terasa premium nggak? Kemudian pengemasan bumbunya terasa premium nggak? Ini perasaan yang muncul. Nah, jadi pertanyaan Mbak Vera sebetulnya udah keluar dari buku rasularis, tapi tetap ada irisan karena ngebangun persepsi ya. Nah, terus tadi yang kedua, strategi paling efektif dengan harga yang paling murah untuk dikenalkan ke toko oleh-oleh. Strategi yang paling efektif itu tidak bisa ditemukan di Google atau di Mentor karena perlu tes dan ukur. Jadi kan gini, dikatakan paling efektif itu kalau ada perbandingan dong, gitu ya. Kalau kita cuma punya satu cara, kita tahu dari mana ini yang paling efektif. Sedangkan setiap bisnis punya target market yang berbeda, punya punya jenis industri yang berbeda, punya kompetisi yang berbeda. Jadi sebetulnya yang paling efektif itu adalah yang paling berhasil. Nah, untuk tahu mana yang paling berhasil, Mbak Vera harus uji coba. Tapi kan uji cobanya tuh kalau pakai bukan laris, Mbak Vera nggak uji coba dari nol banget gitu loh. Jadi anggap aja ada 100 cara. Begitu Mbak Vera mempelajari bukan laris, dari 100 itu ada 6 yang mungkin bisa dicoba sesuai. Nah, dari 6 itu Mbak Vera harus coba satu-satu. Baru nanti ketahuan mana yang paling efektif. Karena kalau apa tadi pertanyaannya itu memasarkan di toko oleh-oleh, yang saya belum paham itu, coba Mbak Sylvie boleh dibuka lagi nggak pertanyaannya? Oke, Apakah yang strategi yang dimaksud itu gimana caranya biar masuk ke toko oleh-oleh atau supaya terkenal di toko oleh-oleh? Karena itu beda. Mbak Vera bisa ini nggak konfirmasi di kolom chat ya. Jadi memperkenalkan produk itu memperkenalkan produk ke toko oleh-oleh itu supaya toko oleh-olehnya mau terima atau supaya terkenal di toko oleh-oleh gitu. Itu kan beda tuh. eh saya asumsikan aja ya kalau Mbak Vera nggak jawab ya. Mbak Veranya masih ada nggak ya? ada sih Mas Kazan ini. Ada ya? Oh, Ada ya? Ya jadi mungkin maksud Mbak Vera adalah kalau saya mau masuk ke toko oleh-oleh gimana gitu ya tanpa modal besar. Nah sebetulnya supaya diterima oleh. Oh ya berarti supaya bisa dijual ya, bisa diterima sama toko oleh-oleh, bisa dititipin. eh yang paling efektif tanpa modal besar itu adalah ketika Mbak Vera bisa meminta toko oleh-oleh dan retail itu membayar di depan. Yang mana itu hampir mustahil gitu ya. Jadi begitu kita masukin barang kita ke toko oleh-oleh apalagi retail modern besar, retail modern ya, biasanya mereka tuh ciri-cirinya bayarnya mundur. Nah, modal besar itu relatif sih, Mbak, gitu ya. Besar versi Mbak Vera itu berapa? Tapi kalau saran saya, di awal-awal Mbak Vera merintis, jangan buru-buru titipin ke toko. Ini bukan cuma buat Mbak Vera ya berarti ya, buat semua teman-teman yang sedang merintis, yang produknya belum terkenal, yang permintaannya belum banyak, saran saya jangan buru-buru titip ke toko. Kenapa? Karena toko bayarnya mundur atau bayarnya konsinyasi. Kalau produk kita belum besar permintaannya, belum dikenal banyak orang, dan kita simpan di toko kita paksa gitu ya, kemungkinan barang kita bakal jadi dead stock.
berdebu, ujung-ujungnya kadaluarsa diretur. Lebih baik langsung jual ke konsumen aja via online dulu nggak apa-apa, via reseller apa via WhatsApp atau nggak kita jualan di pameran. Yang penting apa namanya eh, bukan masalah besar atau kecil ya modal, tapi yang jelas masuk ke toko itu nahan cash flow kita gitu. Sedangkan kalau kita jual langsung ke konsumen, baik itu lewat online ataupun lewat langsung gitu ya offline, kan uangnya langsung masuk gitu loh. Nggak ada modal ditahan gitu. Jadi saya ngerintis Zanana itu 2013. Baru masuk ke retail itu 2016. Setelah modalnya kekumpul atau setelah Zanana itu mulai terkenal di suatu daerah gitu. Jadi kalau Zanana pertama kali ngerintis langsung masuk ke toko, anggap aja toko-toko di Bandung. Belum tentu tokonya mau terima. Karena toko itu kan rakyat terbatas ya. Teman-teman bayangin toko-toko kayak Indomaret deh. Indomaret itu kan kecil, rakyat terbatas. Sedangkan yang pengen masuk ke Indomaret itu bukan cuma kita doang tuh. Se-Indonesia, se-Bandung Raya pengen dijual di Indomaret. Nah, Indomaret pengen untung dong Indomaret. Jadi toko oleh-oleh, retail modern, mereka tuh mikirnya gini, kalau produk Anda saya terima, menguntungkan atau merugikan saya nih? Ini cuma menu-menuhin rak atau bakal ada yang cari nih? Gitu. Nah, ketika kita baru ngerintis, asumsinya kan belum ada yang tahu brand kita. Jadi masuk ke tokonya aja setengah mati. Begitu diterima sama toko, konsinyasi, setengah mati lagi untuk membuat orang beli gitu. Saya tidak sarankan itulah gitu. Saya lebih baik teman-teman fokus promosi di online, orang cobain, nanti orang yang coba itu beli lagi, beli lagi, beli lagi, tawarin jadi reseller, nanti mereka jadi reseller, teman-teman kantornya coba, jadi lama-kelamaan orang tahu, sampai di suatu daerah sudah banyak permintaan, baru tuh mungkin setahun 2 tahun kemudian teman-teman bisa bilang, sekarang produk kami tersedia di gitu. Atau bisa juga sih teman-teman langsung masuk ke toko, tapi jangan berpikir kalau udah masuk ke toko itu produk akan laku dengan sendirinya gitu. Kan kita tuh sering mikir gitu ya. Kita punya produk, dimasukin ke suatu toko, terus kita tutup mata. Begitu toko itu nggak laku ternyata produk kita salahin tokonya. Ah, toko itu mah jelek. Belum tentu tokonya yang jelek, kecuali emang tokonya sepi. Nah, kalau tokonya rame, tapi produk kita doang yang nggak laku, berarti yang salah bukan tokonya. Gitu. Nah, jadi yang salah adalah promosi kita kurang gencar. Sehingga walaupun produk kita udah ada di toko, orang nggak kenal. Akhirnya orang nggak ambil. Lama-lama kadaluarsa diretur gitu. Gitu ya Mbak Vera ya. Jadi brand itu udah beda dunia. Tapi kalau Mbak Vera membidik target market yang apa tuh, yang pengen pengen looks yang mewah, ya di formula yang bagian keempat yang kemasan, kemasannya harus sesuai gitu, harus merepresentasikan gitu. Jangan desain yang kampungan, jangan desain yang murah. Tapi bukan berarti desain yang jelek itu jelek ya, tergantung target marketnya gitu. Kalau pecel lele di pinggir jalan itu di makeover gitu ya, kan pecel lele di pinggir jalan itu kan target marketnya jelas ya. Apa spanduknya kotor, dijualan di pinggir got, terus nggak higienis. Tapi untuk target marketnya itu pas. Nah, ketika pecel lele itu di rebranding, nanti malah jadi nggak laku gitu. Makanya ngomongin kemasan dan merek itu bukan yang paling keren, tapi yang paling sesuai sama target market yang dibidik gitu. Gitu ya, Mbak Vera ya, mudah-mudahan sedikit mencerahkan. Kayak gitu Mbak Vera ya. Jadi yang pertama tadi kan kalau mengenai membangun brand itu kan tadi kalau mudahnya mah ya udah kasih ke titip aja lah ke agensi gitu ya Kang Gazan untuk mereka yang berpikir gitu kan. Dan Hmm, mungkin dari Mbak Veranya kasih insight untuk gimana sih maunya yang dibangun gitu. Tapi kalau dari BLL sendiri itu kan tadi fokus di merek dan kemasan. Mereknya betul, itu disesuaikan dengan target pasarnya yang mau dibidik gitu. Kemasannya juga harus merepresentasikan target market yang dibidik gitu. betul. Terus juga tadi yang kedua ya Kang Gazan, eh, apa paling efektif tuh gimana gitu. Mending kalau produknya baru gitu. Nah, langsung aja lah ke target market konsumen akhir gitu supaya tadi cash flow-nya juga lancar gitu kan, nggak tertahan Betul.
Karena di toko biasanya tadi bayarnya di akhir gitu. Gitu Mbak Vera ya. Semoga tercerahkan. Udah senyum-senyum, alhamdulillah nih angguk-angguk sih kayaknya aman Kang Azan. Sami-sami Mbak Vera. Oke, siap. Next, kita ke pertanyaan kedua nih Kang Azan. Nih, produknya ini kan kopi dari Umu Haidar. Produknya kopi bubuk dan saat ini kemasannya masih plastik transparan karena menyesuaikan pangsa pasar di mana dulu pernah membuat dua kemasan tertutup dan transparan. Alhamdulillah, entah ini kategori ngangenin atau enggak, tapi repeat order selalu ada. Sekarang kan lagi trending nih kemasan full print. Nah, apakah Umu Haidar ini perlu ikutin tren tanpa riset dulu atau tetap bertahan dengan produk kemasan yang udah dikenal masyarakat yang sekarang nih yang tertutup dan transparan gitu Kang Gazan yang pertama. Yang kedua, gimana cara riset pasar mengenai kemasan baru nih? Kan kalau kita pengen ngeprint cetak kemasan tuh kayak harus 1.000, harus ada minimal order biasanya. Nah, riset kemasan baru yang kira-kira target market suka tuh gimana sih gitu Kang Gazan? Monggo. Oke, oke, Silahkan. oke. Nah, jadi kalau kita pakai prinsip bukan langsung laris, yang pertama itu adalah pasarnya dulu. Jadi kita jangan langsung lompat apakah full print karena full print lagi rame, apakah live TikTok karena live TikTok lagi rame. Gak boleh kayak gitu. Kita harus lihat dulu target market yang kita bidik siapa. Tidak ada yang salah menjual produk transparan, tidak ada yang salah bahkan menjual produk yang tidak eksis di online. Banyak kan teman-teman ya produk-produk yang nggak terkenal, nggak punya brand, kemasannya jelek banget, tapi omsetnya 10 miliar per bulan. Dijualnya di pasar daerah apa pasar tradisional, pasar basah. Jadi buat saya walaupun lagi tren full print, buat apa gitu? Kalau target marketnya tidak membutuhkan itu. Jadi gini, kalau misalnya kopi saat ini aman, aman tuh artinya gini ya, marketnya sudah ada, eh, kemudian profitnya juga ada. Jadi jangan sampai ternyata profitnya tipis banget, begitu ada yang lebih murah konsumen pindah. Kalau sekarang dianggap aman, ya sudah, jadikan itu sapi perah. Nah, tapi kalau ternyata Mas, memang sih yang transparan ini banyak yang minat, banyak yang beli. Tapi sebetulnya kompetitornya banyak banget, Mas. Ini murah dikit mereka pindah. Nah, mungkin sekarang saatnya membidik pasar yang potensial. Sebelum sebelum memutuskan apakah transparan atau full print, sebelum memutuskan full printnya itu desainnya kayak gimana, Ibu harus menentukan dulu target market yang saya bidik yang mana gitu. Apakah kopi ini untuk anak muda, apakah untuk bapak-bapak, anak muda yang mana, bapak-bapak, bapak-bapak yang mana? Baru kemudian setelah itu pikirin kemasan yang menarik seperti apa gitu. Ya, jadi analoginya gini deh teman-teman. Apa nih? Alhamdulillah aman Kang dan udah dalam zona bintang. Ini lagi mikir gimana bintang tetap cemerlang. Wah gitu ya. Nah kalau misalnya sudah dirasa produk yang potensial, gimana caranya biar biar cemerlang? Diperbanyak ibu ininya apa namanya marketnya diluasin lagi. Omsetnya sekarang berapa gitu ya? Misalnya 10 juta, 20 juta. 20 juta itu didapatkan dari berapa konsumen? Misalnya 10 toko, 10 agen. Ya sudah kalau gitu kalau mau lebih cemerlang, banyakin lagi. Digencarin lagi promosinya. 10 jadi 15, 15 jadi 20 gitu. Ini analoginya gini ya teman-teman ya. Untuk mempraktekkan buka langsung laris. Bayangin pasar potensial itu adalah seorang laki-laki atau perempuan dambaan kita, gitu ya, yang kita mau bidik, yang mau kita mau lamar. Kita mau melamar seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ini adalah target market spesifik. Dan kalau kalau target market ini spesifik, berarti kan kita harus tahu ciri-cirinya ya. Seorang laki-laki atau perempuan itu tuh seperti apa ciri-cirinya? Ya, dia kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Nah, nomor dua, produk kangenin. Terhadap orang yang kita bidik ini, ya laki-laki atau perempuan dambaan kita ini, kita harus memantaskan diri. Itu namanya uji ngangenin. Ya, jadi kita menguji, memantaskan diri kita. Wah, ternyata target market saya ini soleh dan soleha. Saya berarti harus menyolehkan diri, gitu ya. Itu namanya uji ngangenin. Saya perbaiki diri, perbaiki kualitas, perbaiki diri, perbaiki kualitas. Setelah kita yakin
kita pantas dengan dia, pantas untuk melamar dia gitu ya, merek atau kemasan kita juga harus diperbaiki gitu ya. Kemasan tuh pembawaan kita, cara kita berpakaian. Kalau kita, ini ada pencitraan, tapi ini untuk kasus ya, ini untuk studi kasus. Kalau kita mau menganggap, kalau kita pengen target market itu menganggap diri kita adalah orang yang baik, kalau soleh mah susah lah ya. Orang baik misalnya kayak gitu ya. Soleh kan nggak kelihatan dari penampilan, tapi orang baik lah. Berarti kemasannya harus kemasan orang baik. Bajunya harus baju orang baik gitu loh. Lain cerita kalau target market kita adalah laki-laki atau perempuan metal. Nah, kalau kemasan kita pakai sorban, pakai gamis, tidak sesuai target market. Ya, jadi sekali lagi, kalau ngomongin kemasan sama merek itu bukan keren-kerenan, tapi mana yang paling sesuai sama target market kita. Kembali ke tadi ya, ini target market kita nih wanita solehah. Uji ngangenin, memantaskan diri, kemudian kemasannya itu sesuai. Sesuai bukan bukan kayak anak pang lah gitu kasarnya. Nah, distribusi itu distribusi promosi aja sekalian ya. Itu bagaimana kita mencari tahu si wanita solehah ini tuh dia nongkrongnya di mana. Senin sampai Jumat di mana, ngapain aja, Sabtunya ngapain, Minggunya ngapain. Kalau ngaji, ngaji di mana, kalau olahraga, olahraga di mana. Nah, kita menampilkan diri kita di sana gitu loh. Kamu ngaji di sini juga, iya saya ngaji di sini juga gitu ya. Sering ketemu, sering ketemu. Nanti pada saat melamar, nanti kan ini formula ketujuh tuh konversi. Kita cari tahu apa yang menjadi keraguan dia. Oh ternyata dia ragu apakah saya serius atau tidak. Oh ternyata dia ragu apakah saya penyayang atau tidak. Nah, keraguan-keraguan dia kita kasih apa tuh namanya tangkisan-tangkisannya. Misalnya dia ragu apakah kita orang baik atau tidak. Nah, kita tunjukin bahwa circle kita tuh orang-orang baik. Ini analogi aja sih gitu ya. Lagi ngomongin apa sih tadi? Oh, lagi ngomongin itu ya, masalah kemasan ya. Apakah perlu kemasan transparan atau full print? Nanti lagi itu, target market yang dibidik ibu siapa? Gitu. Ternyata mereka target market yang dibidik itu hanya hanya memerlukan transparan atau yang sekarang tuh sudah bagus. Kalau yang sekarang sudah bagus, ya diperbesar, Bu. Ya, jangan puas dengan omset yang sekarang gitu. Bukan berarti nggak bersyukur ya, bersyukur mah harus. Tapi kalau masih ada potensi, jalankan gitu. Nah, kalau ternyata kopi transparan sekarang itu menyusahkan ibu, sudah waktunya cari pasar potensial yang lebih baik gitu. Mudah-mudahan mencerahkan ya si cerita ngalor ngidul ini ya. Gitu kurang lebih, Ibu. Oke, wah itu tadi sebenarnya analoginya agak seru ya. Saya selalu tertarik dengan analoginya Mas Gazan eh, yang mudah dicerna gitu. Semoga Umu juga bisa dipahami penjelasannya Kang Gazan tadi gitu. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir ya Kang Gazan sebelum kita Ya, eh, next. Mungkin dari Kang Gazan menyampaikan closing statement atau wejangan untuk teman-teman sebelum kita mengakhiri sesi hari ini gitu. oke Silakan. teman-teman, pagi hari ini kita lumayan dibikin pusing ya dengan sebuah materi gitu ya. Ya mudah-mudahan ini apa materi ini menambah wawasan baru buat teman-teman, menambah insight baru gitu ya. Sehingga mungkin insight baru itu mendorong teman-teman melakukan sesuatu yang berbeda. Barangkali teman-teman selama ini melakukan hal yang sama terus, sehingga hasilnya pun nggak pernah berbeda. Nah, tapi yang mau saya tekankan sebagai penutup, apakah bukan laris ini penting? Apakah saya harus ganti merek? Apakah saya harus ganti kemasan? Menurut saya, tergantung tujuan teman-teman. Kalau tujuan teman-teman berbisnis itu adalah untuk mengisi waktu luang, hanya untuk supaya ada kerjaan, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka menurut saya nggak perlu repot-repot belajar bukan langsung laris. Tapi kalau teman-teman bercita-cita membangun perusahaan ya yang mungkin akan menjadi manfaat untuk banyak orang, yang produknya apa ya didoain sama konsumen, yang bisa menginspirasi banyak orang, nah maka ada ilmunya dan ilmunya walaupun simpel memang nggak mudah. Yang nggak mudah itu kesabaran prakteknya gitu. Wah susah banget sih, mau ribet amat gitu. Ya kalau ribet nggak usah gitu ya, nggak ada yang maksa. Tapi kalau misalnya mau mau maju ya ada harganya kan gitu ya.
lakukan apa yang kebanyakan orang lain tidak mau lakukan, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kebanyakan orang lain tidak bisa dapatkan, gitu ya. Lakukan apa yang nggak mau orang lakukan. Ah, males, ribet, supaya kita bisa menjadi orang atau bisa mencapai sesuatu yang orang lain nggak bisa dapetin, gitu. Jadi terakhir dari saya, jadi pengusaha memang nggak mudah. eh tapi kalau mudah, semua orang udah jadi pengusaha gitu ya. Jadi semangatlah dalam menuntut ilmu, semangat dalam belajar. Kalau ada masalah, masalahnya yang diselesaikan, bukan ganti bisnis gitu ya. Karena ganti bisnis nanti ada masalah lagi gitu. Itu paling Mbak Silvi. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Kang Gazan. Mungkin sebelum mulai lagi kita menutup sesi hari ini, saya mau menunjuk salah satu dari teman-teman untuk memberikan apa sih yang didapat dari sesi hari ini gitu ya. Kayak pengen tahu teman-teman nih 2 jam ini dapat apa sih? Apa kayak apa ya ini aku nggak ngerti ya dari tadi Kang Gazani ngomong apa? Apa sih pasar bleeding, pasar berdarah, pasar potensial gitu. Tapi coba nih saya mau menunjuk salah satu ada wanita deh. Tadi kan saya belum lihat wanita-wanita di awal. Jadi sekarang saya mau lihat wanita. Tapi kok namanya cowok ya ini? Angga Setia Budi deh. Saya mau colek nih Bu Angga, Bu Budi, Bu Setia. Atau Bu Setia, saya Halo. pengen dengar ini ya, Ibu pengen dengar apa insight baru yang Ibu dapatkan, apa sesuatu yang Ibu baru, oh alah, saya baru tahu, dan apa rencana Ibu setelah ini. Jadi saya tidak terima curhat ya. Silakan, Ibu siapa nih? Ibu Oh siapa? ya, tadi eh, ilmu baru yang saya dapatkan yaitu tadi yang Yang paling tester berkesan aja, yang paling berkesan. yang tester tadi loh yang bikin produk ngangenin Oh, tadi. Itu oke, oke, harus oke. saya lakukan karena Oke, oke. saya usaha sudah 5 tahun. eh, di tahun kelima kedatangan kompetitor, Mm-mm. terus usahanya mati suri. Oh gitu, mati segan gitu ya, apa? Hidup segan, mati tak mau gitu. Seperti itu. Iya, insya Allah ya itu tadi saya harus eh, bikin produk ngangenin tadi. Good. Ini Ibu siapa, Bu? Saya panggilnya. Ibu Angga, Oh, Ibu Angga beneran ya, Bu Angga ya. ya. Kemarin saya ketemu teman baru namanya Cindy. Ternyata laki-laki, CHINDY gitu. Mbak Cindy, oh saya laki-laki gitu. Baik Bu Angga. Jadi betul Bu, walaupun bisnis kita sudah 5 tahun, tapi kita sadar kayaknya dulu belum pernah bikin ngangenin deh, apa belum pernah uji ngangenin. Sebaiknya lakukan ulang, walaupun bisnis itu 10 tahun gitu. Karena Iya, jangan-jangan dulu kita berpikir, produk saya enak kok, produk saya enak kok. iya. Jangan-jangan lidah mereka beda sama lidah kita gitu. Mm-mm. Good, Bu Angga, terima kasih udah sharing. Mudah-mudahan lancar rencana uji ngangen ini ya Bu ya, Amin. Ya, terima kasih. supaya bisa hidup kembali. Wow. Sama-sama Bu. Jangan mati suri ya Bu. Banget Bu Angga ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, sesi hari ini semoga teman-teman juga dapat lebih banyak lagi yang bisa diterapkan atau oh ya ini ada hal baru yang bisa saya manfaatkan atau diterapin ke bisnisnya teman-teman gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu.
Nah, silakan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.